Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita atas sirah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam hari ini bertempat di Rumah Tahfidz Al-Husna. Mudah-mudahan tempat ini selalu ramai dengan majelis-majelis seperti ini, makmur dengan majelis-majelis ini, dan mudah-mudahan Rumah Tahfidz Al-Husna yang diasuh oleh Kiai Abdul Aziz semakin sukses, semakin menjadi lembaga yang kemudian didatangi oleh santri-santri untuk belajar dan menghafalkan Al-Quran di sini. Amin, Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullahu sallallahu alaihi wasallam. Ila anqal walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 51 sanatan wa 9 ashhurin usriya bihi min baini Zamzam wal maqam ila Baitul Maqdis. Thumma utiya bil buraq farakibahu wa urija bihi ila as-sama' wa furidatis shalah. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencapai umur 51 sanatan, 51 tahun, wa 9 ashhurin, dan 9 bulan. Ketika usia Nabi mencapai 51 tahun 9 bulan. Usriya bihi, Nabi diisrakan min baini Zamzam wal maqam, dari sekitar Zamzam, sumur Zamzam wal maqam, dan maqam Ibrahim, ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis di Palestina. Thumma, kemudian utiya bil buraq, Nabi didatangkan dengan buraq. Farakibahu, kemudian Nabi menaiki buraq tersebut, wa urija bihi, kemudian Nabi dimi'rajkan ila sama, ke langit, wa furidatis shalah, kemudian salat diwajibkan. Maka di sini kita akan membahas pada malam hari ini tentang Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hijrah beliau ke Taif, di mana kita tahu bahwasanya beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Taif itu mendapatkan perlakuan yang sangat kasar dari penduduk Taif. Bahkan ketika beliau sampai di Taif, para pembesar Taif menyuruh anak-anak kecil, menyuruh budak-budak, menyuruh orang-orang rendahan untuk melempari Nabi besar Muhammad SAW dengan batu, sehingga diriwayatkan kaki beliau sampai terluka. Sahabat yang mendampingi beliau sampai kemudian terluka daripada kepalanya. Itu terjadi kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Nabi besar Muhammad SAW sudah kembali ke kota Mekah, setelah berdakwah dari Taif itu, kemudian pada suatu malam setelah beliau tertidur, beliau dibangunkan oleh malaikat Jibril. Kemudian disebutkan di sini dari daerah sekitar Zamzam wal Maqam, di antara sekitar sumur Zamzam dan maqam Ibrahim, beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu sekarang ada di Palestina yang dijajah oleh Israel itu sekarang. Tsumma utiya bil buraq, beliau dibawa menggunakan kendaraan namanya buraq. Buraq ini seperti hewan, seperti kuda, tetapi badannya itu lebih besar dari keledai dan juga lebih kecil daripada al-baghlu. Al-baghlu itu adalah peranakan, bighal itu peranakan kuda dan keledai.
kuda itu bisa diajak berlari cepat. Tetapi kuda nggak bisa bawa barang, nggak bisa dibawain 40 kilo, 50 kilo, nggak kuat. Tapi keledai nggak bisa lari cepat, tetapi dia bisa membawa barang. Makanya orang Arab kalau bawa barang-barang itu bawa hasil rumput begitu. Saya lihat dulu di Mesir pakai keledai kuat, walaupun pelan-pelan nyampe gitu. Dinaiki orang nyampe. Tapi kuda itu cepat tetapi tidak bisa membawa banyak barang. Perkawinan antara kuda dan keledai itu menghasilkan hewan lain namanya bigol. Al-baghlu ini bigol. Bigol ini bisa berlari secepat kuda dan juga bisa membawa banyak barang. Jadi posturnya lebih kecil dari bigol, burok ini, tapi lebih besar dari keledai. Bigol tadi yang kita sebutkan bigol tadi memang punya kelebihan, dia bisa membawa muatan banyak, bisa lari cepat. Tapi satu kelemahannya, kalau dia kawin tidak bisa melahirkan. Artinya apa? Mandul, nggak bisa gitu ya. Pak Sodikin ngerti ini. Tanaman-tanaman gitu mungkin dikawin-kawinkan ada yang mandul, ya nggak paham. Burok itu lebih kecil dari bigol ini, yang perkawinan antara kuda dan keledai ini, dan juga lebih besar dari keledai. Nah itu Nabi besar Muhammad naik itu. Burok sendiri dari kata al-barku. Al-barku itu kilat. Kilat itu kalau kita tahu sekarang kecepatan di dunia yang kita tahu sekarang, yang tercepat itu adalah kecepatan cahaya. Jadi katanya matahari sampai ke bumi itu cahayanya sampai dalam waktu 9 menit kecepatan cahaya. Artinya apa? Ketika kita lihat jam 12 siang cahaya matahari itu sebenarnya itu adalah cahaya matahari yang 9 menit yang lalu yang sampai ke bumi. Matahari ke bumi aja butuh waktu 9 menit. Itu kecepatan cahaya yang sampai sekarang diketahui kecepatan paling tinggi. Maka kecepatan burok ini ya kira-kira secepat kilat gitu, lebih cepat dari cahaya. Makanya antara Mekah sampai Baitul Maqdis hanya ditempuh dalam sekejap saja karena memang kecepatannya sangat tinggi. Kemudian Nabi Muhammad naik buraq itu ditemani malaikat Jibril, kemudian naik lagi urija bihi ila sama. Jadi nanti akan kita ceritakan detail, ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha. Baru ketika sampai Sidratul Muntaha, Nabi menghadap Allah, wa furidatis shalah, maka kemudian di sana nanti salat diwajibkan. Nah, Nabi sebelum dimi'rajkan itu mampir dahulu ke Baitul Maqdis. Beliau salat di sana dan yang menjadi makmum adalah para nabi. Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain. Artinya perjalanan Nabi Muhammad ini selain perjalanan beliau lintas tempat dari Mekah ke Baitul Maqdis, ini juga mempertemukan dengan orang-orang yang sudah meninggal dari nabi-nabi sebelumnya. Tapi yang jelas mereka hidup dalam dunia barzakh, dalam tidak meninggal kemudian tidak ada sama sekali. Kita yakin bahwasanya dalam Islam kalau orang meninggal dia berada dalam barzakh sekarang. Maka nabi-nabi itu semuanya sholat di belakang Nabi. Maka di sini menjadi bukti bahwa bagi kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terbaik. Buktinya ketika di Baitul Maqdis itu Nabi sholat, yang menjadi imam adalah para nabi semuanya. Buraq pada waktu itu diikat di luar Baitul Maqdis di tempat biasa para nabi mengikat kudanya. Selesai Nabi sholat, itu akhirnya Nabi Muhammad SAW sama malaikat Jibril diberi pilihan 2 minuman, satu susu, yang satunya khamr. Disuruh milih, bagi Nabi silakan. Itu Nabi akhirnya memilih susu. Nah, diminum oleh beliau. Ketika minum susu, Jibril bilang engkau telah memilih yang fitrah, begitu. Setelah beliau minum susu itu, kemudian beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu. Kalau tadi itu hanya dari perjalanan di bumi, yang ini sekarang perjalanan Nabi Muhammad SAW lintas langit, perjalanan langit, 7 langit yang kita kenal itu semua dilalui oleh Nabi besar Muhammad SAW, ditemani malaikat Jibril. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Nabi Adam ini dikatakan warna kulitnya itu seperti sawo matang gitu ya, karena beliau
dari kata adim. Adim itu lapisan tanah, jadi coklat begitu. Itu Nabi Adam. Nabi Adam ini adalah manusia pertama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam di langit pertama, kemudian minta izin lagi bersama malaikat Jibril untuk masuk ke langit kedua, untuk naik ke langit kedua. Ini kalau kita mau bayangkan, nggak bisa kita bayangkan sekarang seperti, mohon maaf ya, naik ke atas kemudian tiba-tiba ada lubang minta izin. Wallahu alam seperti apa, karena kita tidak tahu dimensi langit ini. Sampai sekarang pesawat tercanggih kita itu baru bisa sampai mungkin ke Mars, mungkin ada, tapi tanpa awak ya. Tapi ini langit, apakah langit kemudian langit luar angkasa yang kita kenal, atau dimensi lain yang kemudian harus ditempuh dengan miliaran tahun cahaya, itu kita tidak tahu. Maka malaikat Jibril minta izin, ditanyakan oleh penjaga langit, engkau bersama siapa? Bersama Muhammad. Engkau sudah diberi izin? Ya, kami diberi izin. Naiklah beliau ke langit kedua. Di langit kedua ketemu Nabi lagi, ketemu Nabi Isa dan sepupu beliau yaitu Nabi Yahya. Begitu. Kemudian setelah menyapa Nabi dan menguatkan atau menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar Nabi yang diutus oleh Allah, naik lagi ke langit ketiga, minta izin lagi. Bersama siapa? Muhammad. Apakah engkau diizinkan? Ya, kami sudah izin. Naik lagi ke langit ketiga. Sampai langit ketiga ini bertemu nabi-nabi ya. Urutannya mungkin nanti dicek lagi. Di antaranya itu akhirnya bertemu dengan Nabi Idris. Naik lagi ke langit keempat, ketemu Nabi Harun. Naik lagi ketemu Nabi Yusuf, naik lagi nanti kemudian ketemu Nabi Musa, yang terakhir nanti di langit ketujuh bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan dikatakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini adalah leluhur baginda Nabi dan wajahnya yang paling mirip dengan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi Ibrahim. Nah, sampai beliau langit ketujuh itu Sayyidina Jibril sudah tidak bisa menemani. Silahkan Nabi Muhammad, Anda naik sendiri ke Sidratul Muntaha, karena kalau saya ikut Anda, saya akan terbakar. Di perjalanan Nabi bersama malaikat Jibril ini dikatakan malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya kepada baginda Nabi. Karena ketika di bumi, malaikat Jibril itu kadang-kadang berbentuk seperti manusia, seperti biasa, seperti ini. Dalam hadis misalkan hadis mal Islam, mal iman, itu malaikat Jibril menampakkan diri seperti manusia. 2 kali malaikat Jibril itu ketika menampakkan wujud aslinya itu Nabi ketakutan, karena dibilang bentangan sayapnya itu memenuhi dari masyrik hatal maghrib gitu. Bentangan sayapnya terlihat memenuhi langit gitu. Itu membuat Nabi ketakutan ketika menampakkan aslinya. Tapi ketika naik ke langit-langit tadi, malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya, tetapi Nabi Muhammad secara fisik dan ruh itu sudah dirubah oleh Allah sehingga beliau tidak merasa takut terhadap malaikat Jibril, begitu ya. Naik begitu sampai langit ketujuh, Sayyidina Jibril sudah enggak kuat, kalau saya naik terbakar saya. Akhirnya naiklah baginda Rasul ke Sidratul Muntaha dan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulama ikhtilaf, apakah Nabi besar Muhammad SAW melihat Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha atau tidak, ini ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Tetapi akhirnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi itu diwajibkan sholat yang 50 waktu itu. Sholat 50, akhirnya beliau turun ya, ceritanya begitu, ketemu Nabi Musa, berapa engkau diwajibkan sholat, berapa kali? 50, umatmu enggak akan kuat, disuruh naik lagi minta keringanan, berapa kali diturunkan lagi, sampai akhirnya menjadi 5 gitu. Sampai menjadi 5, dan ketika disuruh naik lagi Nabi mondar-mandir begitu, tapi akhirnya Nabi merasa malu dan akhirnya 5 itu bagi kita diwajibkan 5, tapi seperti pahalanya sholat 50 waktu. Nah, sehabis bertemu dengan Allah ini, Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan kepada beliau surga dan neraka. Jadi azab yang terjadi di neraka bagaimana, kenikmatan yang ada di surga bagaimana. Ini kalau mungkin kita ya, kalau yang jadi Nabi Muhammad ketika diperlihatkan surga, ini kira-kira kita balik lagi nggak ke bumi? Atau kita diem aja di surga gak mau balik? Gak mau balik gitu. Tapi Nabi Muhammad sudah diperlihatkan itu surga dan neraka, tapi akhirnya beliau tetap memilih karena memang tugas belum selesai, akhirnya beliau turun.
Ketika sudah kembali lagi ke bumi, pagi harinya Nabi bilang ke orang-orang Quraisy, saya tadi malam sudah di Isra Mi'rajkan. Pertama ke Baitul Maqdis di Palestina, kemudian dari situ saya di Mi'rajkan sampai ke langit ketujuh. Itu orang kafir mendengar Nabi bicara seperti itu seakan-akan nemu bahan baru. Langsung panggil, sini. Nabi Muhammad bilang begini, gitu. Ketawa bareng, dibully lah kalau sekarang. Manggil temannya bukan untuk menyaksikan, ketawa, kamu ke Baitul Maqdis. Itu sampai ditanyakan, Muhammad, seperti apa pintunya Baitul Maqdis? Seperti apa tiang-tiangnya? Bentuknya seperti apa? Nabi Muhammad kan ketika diajak ke Baitul Maqdis, itu kan bukan disuruh ziarah kemudian nengok-nengok berapa jumlah tiangnya, pintunya kayak apa. Itu nggak kepikiran sekali Nabi itu, nggak kepikiran. Akhirnya ketika orang Quraisy menentang seperti itu, Nabi berdiri di Hijri Ismail itu, akhirnya diperlihatkan oleh Allah Baitul Maqdis itu. Sehingga Nabi ketika ditanya bentuk tiangnya seperti ini, pintunya persis seperti orang. Dan kemudian ketika Nabi balik itu ya, ketika Nabi balik itu diceritakan ada orang kafilah dari Mekah itu kehilangan ontanya begitu ya, kehilangan ontanya. Saya melihat di perjalanan jauh mereka melakukan perjalanan dari Mekah, dan ketika Nabi balik itu kelihatan Nabi ada kafilah, ada pedagang, musafir, untanya hilang. Saya juga melihat ketika saya balik ke Mekah itu ada musafir yang untanya hilang. Betul, ketika sudah datang kafilah itu cerita betul, ya kami kehilangan unta begitu, kehilangan barangnya. Artinya betul. Nah, cuman di sini ada beberapa istilahnya yang harus kita ketahui. Pertama, apakah Isra dan Mi'raj itu jasad dan ruh atau Nabi hanya bermimpi? Kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama ittifaq, Nabi Muhammad itu tidak bermimpi, itu jasad dan ruh Nabi. Betul. Kalau mimpi, tidak mungkin orang-orang Quraisy itu pada waktu itu heboh pagi-pagi bilang menertawakan Nabi. Karena kalau alam mimpi, kita mimpi kan, saya tadi malam mimpi Mesir, masa bapak-bapakmu ketawa? Saya mimpi ke Menara Eiffel, saya mimpi ke Amerika. Namanya mimpi, nyampe kemana-mana. Tapi buktinya pagi hari itu orang-orang menertawakan Nabi. Artinya apa? Itu terjadi jasad Nabi dan juga roh Nabi, bukan beliau bermimpi begitu ya. Itu yang pertama, artinya itu terjadi jasad dan ruh. Kemudian ada beberapa hal yang kita jelaskan di sini, yang dijelaskan oleh Syekh Ramadan Al-Buti mengenai hikmah daripada di perjalanannya Nabi dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama, Isra dan Mi'raj ini adalah sebagai bentuk rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya. Karena ketika beliau mengunjungi Taif itu, sesampai di kebun kurma itu, salah satu munajat Nabi itu beliau mengatakan begini, potongan munajat beliau itu beliau mengatakan begini, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Apabila engkau ya Allah tidak marah kepadaku, maka aku tidak peduli. Artinya Nabi itu ketika diusir oleh orang-orang Taif itu merasakan apakah Allah masih bersamaku atau Allah marah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka diperjalankannya Nabi itu menandakan bahwasanya itu bukan Allah marah kepada Nabi Muhammad, tetapi itu adalah sebuah sunnatullah, kata beliau Syekh Ramadan. Sunnatullah apa? Setiap hamba yang dicintai oleh Allah itu pasti diberi cobaan. Apalagi orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala di setiap zaman itu pasti mengalami cobaan. Disebutkan sini, wahia sunnatud dakwah al-islamiyah fi kulli asrin wa zamanin. Maka orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala pasti mengalami hal ini. Nabi Muhammad, seorang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlakuan seperti itu oleh kaumnya. Artinya apa? Ini menjadi qudwah bagi kita, orang yang berdakwah di zaman sekarang, bahwasanya apa yang kita alami itu tidak lebih parah daripada yang dialami baginda Nabi. Ada enggak ceritanya sekarang di sini? Orang berdakwah dilempari batu? Enggak ada. Kalau orang berdakwah diboikot mungkin ada. Tapi kalau sampai dilempari batu, kemudian diusir, enggak sampai seperti yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik, itu hikmah yang pertama. Yang kedua, di antara hikmahnya adalah ketika Nabi besar Muhammad SAW diberi pilihan antara khomer dan susu, yang dipilih oleh Nabi Muhammad adalah susu, bukan khomer. Khomer itu arak ya, sesuatu yang memabukkan. Artinya apa? Agama itu adalah agama fitrah. Agama Islam itu adalah agama fitrah. Fitrah itu bagaimana? Manusia itu pasti mempunyai kecenderungan untuk menyembah sesuatu. Bahkan orang ateis itu dikatakan mereka tidak percaya Tuhan, tapi kadang-kadang ya mereka menyembah hawa nafsunya. Pasti ada yang disembah, karena manusia itu pasti ada yang disembah. Makanya Islam itu adalah agama fitrah. Secara akidah, secara hukum, semuanya itu sesuai dengan fitrah manusia. Coba kita lihat agama Islam, apa ada yang tidak sesuai? Apa yang diajarkan dalam Islam? Toharoh, bersesuci. Sebelum sholat kita diajarkan bersesuci. Itu fitrah manusia. Bahkan dalam agama kita memotong kuku itu ada hukumnya, motong bulu ketiak ada hukumnya. Motong bulu kemaluan itu ada hukumnya. Katanya setiap 40 hari itu harus dipotong itu. 40 hari itu harus dipotong. Sampai seperti itu. Bahkan dalam beberapa kitab adab itu motong kuku jari itu ada aturannya. Dan beda-beda begitu. Ada yang mengatakan dimulai dari kanan, dimulai dari kelingking, kemudian jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari. Kemudian yang kiri, ibu jari. Ada yang seperti itu. Artinya kanan ke kiri. Dan ada adab-adab yang lain. Dalam berpakaian, kita disunnahkan pakai baju dari kanan, yang kanan dulu baru yang kiri. Kalau ngelepas yang kiri dulu baru yang kanan. Ada doanya. Allahumma inna nas'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu. Ada doanya. Kalau enggak hafal doanya, paling tidak apa yang kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu sapu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada doanya. Masuk kamar mandi ada doanya. Keluar kamar mandi, agama apa yang seperti itu? Luar biasanya Islam, sesuai dengan fitrah manusia. Semuanya ada doanya. Mau berkumpul dengan istri ada doanya. Selesai alhamdulillah gitu ya. Jadi Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah manusia, tidak ada sesuatu yang, makanya ini adalah kelebihan daripada Islam, agama yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmahnya juga tadi yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW itu Isra Mi'raj itu terjadi kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah dengan ruh dan jasadnya, bukan perjalanan mimpi. Jadi ini benar-benar menjadi mukjizat bagi baginda Nabi besar Muhammad SAW ya. Jadi betapa senangnya baginda Nabi ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah langsung sholat. Semua perintah dalam agama Islam itu diperintahkan di bumi, kecuali sholat. Itu Nabi harus sowan yang ke atas. Jadi sholat ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Semuanya selain sholat itu perintahnya di bumi. Jibril turun untuk memerintahkan Nabi. Kecuali sholat itu Nabi sendiri yang langsung sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat perintah sholat 50 menjadi 5, tetapi 5 itu masih pahalanya seperti 50. Kemudian mungkin ada pertanyaan, sebelum Isra Mi'raj berarti sholat tidak wajib? Ya, belum ada perintah sholat 5 waktu. Kemudian sholatnya Nabi bagaimana? Nabi itu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Sholatnya 2 kali, yaitu pada waktu sore dan pada waktu pagi hari. Itu aja. Jadi sholatnya Nabi sebelum peristiwa Isra Mi'raj bukan 5 waktu dalam sehari, tapi di pagi hari, kemudian subuh itu, kemudian ketika tenggelam, ketika maghrib di sore hari. Itu adalah sholatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Nabi besar Muhammad SAW dari Mekkah ke Baitul Maqdis, Palestina sekarang, itu menunjukkan adanya kesatuan, bahwasanya agama yang diturunkan oleh Allah itu adalah agama tauhid satu, baik agama Kristen ataupun agama
Islam itu sebenarnya pada awalnya adalah benar-benar berasal dari Allah. Tetapi agama Yahudi, agama Kristen yang ada sekarang itu mereka selewengkan sendiri oleh para pendetanya. Dan ini menjadi kalau kita Isra Mi'raj ya, menjadi sebuah momentum bagi kita bahwasanya Baitul Maqdis itu adalah sesuatu yang menjadi tempat suci bagi umat Islam. Ini jangan sampai lupa ya. Sampai sekarang masih berada di dalam jajahan Israel. Mudah-mudahan setiap ada Isra Mi'raj kita ingat ini adalah tempat diisrokannya baginda Nabi, sehingga orang-orang mampu lagi merebut Palestina, Baitul Maqdis dari tangan penjajah. Demikian yang bisa saya sampaikan dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ada tambahan dari Kiai Abdul Aziz ataupun tasyrih atas apa yang sudah saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.